Perempuan cantik ini bernama Joy. Pagi itu Jay dan tunangannya yang bernama Mason akan berangkat bekerja. Sebelum berpisah, Jay memberikan minuman yang dia buat khusus untuk sang kekasih karena hari ini Mason sedang berulang tahun. Meski Mason tahu rasa minuman buatan Jay ini tidak enak, namun demi menghargai, dia terpaksa menerimanya. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Jack sedang bersantai menonton pertandingan basket bersama teman-teman kerjanya. Saat sedang asik menonton, atasan Jack datang. Melihat atasan mereka datang, semua orang langsung bubar pura-pura bekerja. Tanpa basa-basi, sang atasan yang sudah jengkel melihat kelakuan Jack selama ini pun berkata jika mulai hari ini Jack dipecat. Jack di situ tidak terima. Dia malah menantang atasannya itu tanding basket 1 lawan 1. Jika Jack menang maka atasan harus memberikannya kesempatan kedua. Bila Jack kalah maka dia bersedia berhenti bekerja. Mereka kemudian pergi ke lapangan pinggir kota. Awalnya Jack menang dengan skor 9-7. Tapi pada akhirnya atasan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Jack 9-10 yang artinya Jack harus berhenti kerja sesuai janjinya. Sebelum berpisah, atasan mengatakan sebenarnya dia tidak tega memecat Jack. Semenjak bekerja di sini dia sudah menganggap Jack seperti anaknya sendiri. Mendengar itu Jack menjawab, "Kan saya memang anakmu." Ternyata mereka berdua sepasang anak dan bapak. Namun bagaimanapun juga yang namanya kerja harus tetap profesional. Ayah Jack terpaksa harus tegas memecat anaknya sendiri karena tidak pernah becus bekerja. Malam hari setelah pulang kerja, Jay bersama teman-temannya membuat pesta kejutan untuk hari ulang tahun Mason. Saat Jay sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Tipper, dia menunjukkan kado spesial yang nanti akan dia berikan untuk Mason, yaitu tiket liburan berdua ke kota Las Vegas. Melihat hadiah itu, Tipper kagum dan memuji. Mason pasti pria beruntung karena memiliki kekasih seperti Joy. Joy lalu menyuruh semua orang bersembunyi. Tidak lama kemudian Mason datang, tapi belum sempat memberi kejutan, tiba-tiba Mason meminta putus tanpa alasan yang jelas. Joy sangat syok, karena tidak enak mengganggu masalah pribadi mereka berdua. Teman-teman Joy pun pergi dari sana. Demi menghibur sang sahabat, Tipper mengajak Joy ke bar. Di sana Joy meluapkan kesedihan dan kemarahannya. Namun meski marah Joy belum mau membuang cincin tunangan pemberian Mason karena harganya yang mahal dan memutuskan untuk tetap memakainya tapi di jari lain. Melihat itu agar tidak berlarut-larut Tipper menyarankan bagaimana jika mereka berdua pergi liburan ke Las Vegas pakai tiket yang sudah Joy beli sebelumnya. Joy pun setuju. Sementara itu di tempat lain Jack menceritakan masalahnya tadi siang ke temannya yang bernama Hatter. Jack bilang sekarang dia sedang stres dan butuh pergi liburan ke suatu tempat yang jauh. Sama seperti Tipper, Hatter di situ menyarankan kenapa Jack tidak coba bersenang-senang di kota Las Vegas saja. Keesokan harinya mereka semua akhirnya pergi ke Las Vegas. Joy bersama Tipper dan Jack bersama Hatter. Malamnya setelah puas berkeliling menghabiskan waktu, Joy dan Tipper istirahat di hotel. Di waktu bersamaan Hatter dan Jack juga masuk ke kamar hotel mereka. Namun saat Hatter mau ke kamar mandi, dia kaget melihat Tipper dan Joy ada di sana. We all got booked in the same room. Let's just go down. Saat keadaan mulai tenang, Joy komplain ke resepsionis kenapa kamar yang dia pesan bisa sama dengan kamar orang lain. Sambil marah-marah Joy meminta ganti kamar. Karena ketakutan, resepsionis pun memberikan kunci kamar paling mewah di hotel itu, yaitu kamar penthouse. Tidak hanya Joy, Jack juga tidak mau kalah dan melakukan hal yang sama. Sebagai permintaan maaf, resepsionis selalu memberikan banyak tiket VIP untuk semua fasilitas hotel. Setelah masalah selesai, mereka berempat kemudian pergi berkeliling kota naik mobil limosin fasilitas VIP hotel. Saat sedang nongkrong di kafe, Jack bercerita ke Joy, sebenarnya alasan dia ke Las Vegas adalah karena dia baru saja dipecat bapaknya sendiri. Mendengar cerita itu Joy hanya tersenyum. Joy juga ikut bercerita alasan dia datang ke sini karena sedang sedih. Kemarin dia baru saja diputusin oleh tunangannya. Demi menghibur diri, mereka berdua pun memutuskan bersenang-senang menghabiskan waktu sepuasnya untuk melupakan seluruh masalah hidup mereka. I wouldn't bet on me winning. This is my party trick. Here it goes. You're right about me. You just cut it off. It's like you're trying to come in first, but... Everyone who's ever when I say screw, you say you. Paginya, saat Jay bangun, dia bingung kenapa di jari manisnya ada cincin. Di cermin dia membaca pesan dari Jack bertuliskan aku menunggumu di restoran istriku. Seketika Jay teringat kejadian tadi malam. Dia ingat semalam saat sedang mabuk dia dan Jack menikah. Di sisi lain Jack bercerita ke Hatter tentang pernikahannya. Jack berkata dia tidak tahu kenapa tadi malam dia malah menikah. Padahal mereka berdua baru saja kenal. Di tengah obrolan, Jay bersama Tipper datang. Jock yang canggung melihat Jack lalu pergi bermain mesin kasino. Jack kemudian menyusulnya. Jack memberitahu apa yang mereka lakukan semalam hanya kesalahan. Jay tidak perlu khawatir.
dia akan segera membuat surat pembatalan pernikahan. Tapi tidak tahu penyebabnya mereka berdua malah berdebat hingga saling menyalahkan. Karena kesal, Joy pun memberikan uang 1 koin untuk membeli harga diri Jack yang terlalu tinggi. Sebelum pergi, Jack iseng memasukkan koinnya ke mesin kasino. Tiba-tiba mesin itu berbunyi kencang dan berhasil memenangkan jackpot senilai $3 juta. Di tengah kegembiraan Jack dan Joy malah rebutan. Jack bilang jackpot ini berkat tangan ajaibnya. Sedangkan Joy bilang koin itu punya dia. Jadi otomatis uang hadiahnya juga punya dia. Lagi pula apa Jack lupa sekarang mereka berdua sudah menikah. Jadi otomatis uang suami adalah uang istri juga. Karena tidak ada yang mau mengalah. Besoknya mereka pun mengurus sidang perceraian di pengadilan untuk memastikan siapa yang berhak menerima uang hadiahnya. Di persidangan itu hakim bingung alasan cerai mereka berdua tidak masuk akal. Seumur hidupnya jadi hakim, baru kali ini ada suami istri minta cerai. Padahal baru semalam menikah. Hakim pun memutuskan menyita uang $3 juta untuk sementara waktu dan menyuruh mereka berdua menjalani kehidupan suami istri selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu mereka juga diwajibkan ikut bimbingan konseling. Namun jika sebelum masa percobaan 6 bulan selesai ada yang menyerah dan meminta cerai, maka hakim otomatis akan memberikan uang hadiahnya ke pihak yang diceraikan, karena pihak yang diceraikan artinya pihak itu berhasil bertahan sampai akhir. Mendengar keputusan hakim, mau tidak mau Joy terpaksa harus tinggal bareng di apartemen Jack dan kehidupan rumah tangga mereka berdua pun dimulai. Malam pertama Joy meminta tidur di kasur, sementara Jack di sofa. Saat Joy memeriksa kasurnya, dia mual karena kasur Jack sangat bau. Akhirnya semalaman Joy sibuk membereskan kasur hingga tidak bisa tidur. Hari demi hari mereka saling berusaha membuat satu sama lain kesal. Joy sengaja dandan lama di kamar mandi dan Jack ngencing di wastafel, membongkar tutup kloset dan pintu kamar mandi serta masih banyak lagi. Pokoknya selama 6 bulan salah satu di antara mereka harus ada yang menyerah dan meminta cerai duluan. Walaupun saling mengacaukan hidup satu sama lain, tapi saat sesi konseling mereka berusaha pura-pura terlihat mesra. Suatu hari ketika sedang olahraga bersama Tipper, Joy curhat hidupnya kini kacau karena Jack. Tipper di situ mendapat ide, bagaimana jika Joy menjebak Jack agar seolah-olah terlihat seperti suami jahat. Dengan begitu psikolog dan hakim pasti akan simpati lalu Joy akan memenangkan uang jackpotnya. Di tempat lain Jack juga mendapat saran yang sama dari Hater. Besoknya rencana baru mereka berdua pun dimulai. Di hari pertama Jack memasukkan obat perangsang ke minuman Joy. Ia yakin dengan obat itu di kantor nanti Joy akan membuat masalah dan dipecat. Sayangnya rencana Jack gagal. Akibat efek obatnya Joy malah jadi tambah semangat kerja hingga membuat teman-teman sekantor serta bos jadi ikut semangat juga. Malamnya ada 2 wanita seksi datang ke apartemen Jack. 2 wanita itu bercerita jika pintu apartemen mereka rusak dan ingin menumpang ke dalam sementara sampai selesai diperbaiki. Dengan senang hati Jack mengizinkan mereka masuk. Ia lalu menelpon Haters dan memberitahu kondisinya sekarang. Hater pun menyuruh Jack mengusir kedua perempuan itu sambil bilang kalau ini pasti rencana Joy yang ingin menjebak Jack agar selingkuh. Mendengar saran barusan Jack dapat ide. Ia lalu menyuruh Hater datang mengajak teman-temannya. Tak lama kemudian saat Joy pulang dia bingung kenapa di rumah ada banyak orang. Di kamar mandi, Joy dan Jack lagi-lagi berdebat. Jack mencoba memprovokasi dengan berkata jika dia tahu Joy masih sangat mencintai Mason. Lebih baik Joy kembali saja dengan Mason dan merelakan uang $3 juta. Karena kesal, Joy langsung melepaskan cincinnya dan berkata jika sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau kembali lagi dengan Mason. Peperangan antara suami istri itu pun kembali berlanjut. Suatu hari Jack meminta bantuan temannya untuk menelpon Joy untuk pura-pura jadi asisten psikolog. Di telepon teman Jack mengabarkan jadwal konseling siang nanti akan diundur jadi hari Jumat. Mendengar kabar itu siangnya Joy santai berendam menikmati waktu luang. Tapi mendadak dia mendengar suara Jack keluar rumah diam-diam. Joy yang curiga pun langsung menelepon psikolog untuk memastikan jadwal sebenarnya. Yes, hi, this is Joy Fuller. Mrs. Fuller. Yes, it is. Okay. Only $5? You stole my wallet? Come on, what do you want? We can work something out here. Show me your breast. Nothing like it. Any way around this? Does it look like there's a way around this? How many for 10 of these? 10 for $2. Yes, Brooklyn, very exciting. Oh no! Isn't it beautiful? Half an hour, people. That's 30 minutes for those on the metro. Mereka berdua akhirnya sampai di tempat konseling tepat waktu. Beberapa hari berlalu, suatu malam Jack melihat orang tuanya datang sedang mengobrol bersama Joy. Ternyata Joy lah yang mengundang mereka.
Joy di situ terlihat bisa cepat akrab. Jack kemudian mengajak Jay keluar. Di luar Jay menceritakan rencananya. Jika dia jadi menantu yang baik di depan kedua mertuanya, maka saat di persidangan nanti orang tua Jack akan lebih berpihak ke dia daripada anak mereka sendiri. Jack yang terpojok pun memohon agar Jay tidak melakukan itu. Ia bersedia melakukan apapun asalkan orang tuanya tidak terlibat. Karena kasihan, Jay akhirnya mengalah. Setelah masuk Jay kembali mengakrabkan diri. Dia bahkan berhasil meyakinkan ayah mertuanya untuk mempekerjakan Jack kembali. Besoknya ketika Joey sedang bekerja, Jack membongkar barang-barangnya. Dia ingin mencari kelemahan Joy dan membalas perbuatan tadi malam. Di kamar mandi saat menemukan cincin dari mantan tunangan Joy. Malamnya Jack pergi menemui Mason. Di sana dia mengembalikan cincinnya dan berkata sampai sekarang Joy masih cinta dan tak bisa hidup tanpa Mason. Jack juga memberitahu jika mau kembali dengan Joy, maka Mason bisa datang ke taman besok. Keesokan harinya Jack mengadakan acara keluarga di taman kota. Joy di situ juga mengundang Tipper. Dari kejauhan Joy terdiam melihat Jack asik bermain bersama keponakan-keponakannya. Di momen itu tidak ada Jack si menyebalkan. Yang dia lihat Jack adalah pria baik dan penyayang anak-anak. Jack lalu mengajak keponakannya dan Joy jalan-jalan bersama. Saat Jack ke kamar mandi, Joy kaget Mason ternyata juga ada di sana. Tanpa basa-basi dengan percaya diri Mason langsung mengajak Joy kembali. Namun di luar dugaan Joy malah menolak. Ia bilang sekarang dia sudah punya dunia baru yang jauh lebih baik. Dari kejauhan Jack hanya terdiam. Tidak tahu kenapa saat mendengar Joy menolak Mason hati Jack terasa sangat lega. Beberapa hari kemudian, di rumah Jack bercerita jika dia diundang di pesta teman-teman kantor Joy. Hunter pun mengatakan ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyerang dan menjebak Joy. Namun bukannya senang, Jack justru terlihat ragu. Semenjak kejadian di taman, Joy hampir kembali lagi dengan Mason. Jack jadi ketakutan. Ia takut suatu saat nanti dia akan benar-benar kehilangan Joy. Tanpa sadar, Jack mulai tertarik pada wanita menyebalkan itu. Hunter lalu berusaha menyadarkan kalau dari awal tujuan mereka adalah uang jackpot sebesar $3 juta. Jadi Jack harus tetap fokus agar bisa mendapat uangnya. Dan akhirnya Jack memilih menurut. Besok sore di acara kantor, sesuai rencana, Jack berhasil berteman dengan semua orang termasuk bosnya Joy. Malamnya di tengah pesta, Joy mengganti baju memakai gaun yang sangat cantik. Melihat kecantikan istrinya seketika niat jahat Jack hilang. Di akhir pesta, seluruh orang berkumpul mendengarkan pengumuman dari bos tentang siapakah orang yang paling menyenangkan di pesta hari ini. Jack pun terpilih. Setelah menerima hadiah, dia diharuskan bicara terlebih dahulu. Di hadapan semua pengunjung pesta Jack berterima kasih pada orang-orang yang telah memilihnya. Jack kemudian menatap Joy. Ia menceritakan kenangan-kenangan indah ketika mereka berdua bertemu pertama kali. Jauh di lubuk hati Jack tidak bisa berbohong, jika saat ini dia telah jatuh cinta pada Joy. Mendengar ucapan manis itu, hati Joy tersentuh. Selesai pesta, mereka berdua pun pulang bersama. Joy bercerita ada satu momen bahagia yang tidak akan dia lupakan, yaitu ketika dulu sebelum bekerja, Joy pernah pergi ke mercusuar pinggir pantai. Di sana untuk pertama kalinya dalam hidup dia bisa merasa sangat bebas. Rasa hembusan angin di kulitnya dan suara ombak benar-benar membuatnya damai. Namun semenjak sibuk bekerja dia jadi tak pernah punya waktu pergi ke pantai lagi. Minggu demi minggu berlalu hingga tak terasa sudah 6 bulan lamanya mereka bersama. Hari ini tibalah di hari persidangan Joy dan Jack. Paginya saat hendak berangkat ke pengadilan, Joy bertemu Mason lagi. Mason di situ masih berusaha mengajak Joy kembali sambil memberikan cincin tunangannya dulu. Melihat cincin itu Joy terdiam. Ia tahu pasti Jack lah yang memberikan cincinnya pada Mason agar dia bisa kembali. Joy benar-benar kecewa. Apakah kalimat cinta Jack waktu itu dan semua yang telah mereka lalui bersama selama berminggu-minggu adalah kebohongan? Padahal dia merasa sudah mulai bisa membuka hati. Tapi ternyata bagi Jack semuanya hanya demi uang. Tidak lama kemudian saat sidang dimulai, hakim bertanya, semenjak bersama selama 6 bulan, apa Joy dan Jack masih mau melanjutkan sidang perceraian ini atau berubah pikiran? Sebelum Jack sempat menjawab, Joy langsung menjawab dulu lewat pengacaranya. Pengacara berkata bahwa Joy ingin tetap bercerai. Jack tidak perlu takut, Joy sudah tidak peduli lagi soal uang, jadi Jack bisa mengambil semua uangnya. Mendengar keputusan itu Jack bingung. Setelah mengatakan itu Joy langsung memberikan cincin dari Mason tadi dan mengucapkan selamat tinggal. Malamnya walaupun Jack memenangkan uang yang sangat banyak, dia sama sekali tidak bahagia. Semenjak berpisah, Jack jadi sadar seberapa berharganya Joy. Ia lalu melihat foto milik Joy yang tertinggal. Foto itu adalah foto mercusuar yang dulu pernah Joy ceritakan. Besoknya di kantor bos mengumumkan bahwa Joy naik jabatan. Tapi bukannya senang, Joy malah memberikan jabatan tersebut pada karyawan lain sambil berkata jika dia mengundurkan diri. Joy berkata selama ini dia selalu sibuk kerja dan terkekang dalam pekerjaan sampai mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Ia bahkan lupa kapan terakhir kali dia bahagia. Karena keputusan Joy sudah bulat, bos pun tidak bisa menahannya. Di sisi lain Jack jujur pada orang tuanya tentang pernikahannya dengan Joy.
Sang ayah di situ menasehati mungkin pernikahan Jack memang palsu tapi perasaan cinta di hati Jack asli. Melihat kegalauan putranya, dia yakin Jack memang benar-benar jatuh cinta pada Joy. Sang ayah lalu berkata, "Jika cinta, maka kejarlah cintamu." Mendengar kalimat barusan Jack bergegas pergi. Phone, she took off. I just don't know. What? Sayangnya setelah mencari kemana-mana tidak ada satupun orang yang tahu di mana keberadaan Jai termasuk Tipper. Hingga akhirnya dia teringat tempat spesial yang pernah Joy ceritakan, yaitu mercusuar. Jack pun langsung meminjam mobil Hatter dan mencari Joy. Mereka berdua akhirnya bertemu lagi. Meski baru berpisah sebentar tapi rasanya sudah sangat rindu. Di tepi pantai itu di tengah hembusan angin dan suara ombak yang terasa damai, Jack memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Mungkin selama menikah sifatnya menyebalkan, namun bila Jai mau memberikan kesempatan kedua dia janji akan jadi suami yang lebih bisa diandalkan. Jack lalu berlutut dan melamar Jai lagi. Dengan terharu Jai menjawab dia bersedia. Saat sedang berpelukan Jai memberitahu kalau dia baru saja berhenti bekerja dan sekarang Jai jadi pengangguran. Jack bilang tidak perlu khawatir karena sekarang uang kita banyak. Seketika Jai baru ingat bahwa mereka menang jackpot. Selesai.